إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Umat al-Islam, jamaah sidang Jumat rahimani Allah wa iyyakum. Tak henti-hentinya kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah yang Maha Esa, Dialah Allah yang Maha Kuasa. Dialah Allah Subhanahu wa taala Al-Khaliq, sang pencipta. Dialah Allah Subhanahu wa taala Al-Mudabbir, yang mengatur seluruh perkara hambanya. Dialah Allah Subhanahu wa taala Ar-Raziq, yang memberikan kita rizki di setiap detik kehidupan manusia. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang mampu untuk bersyukur kepadanya, Allah Subhanahu wa taala akan tambahkan nikmat orang tersebut. Dan barang siapa yang tidak mampu untuk bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluh, maka bersiaplah azab Allah sangatlah pedih. Umat al-Islam, tak henti-hentinya kita juga memuji Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan bersalawat kepadanya atas setiap perjuangan yang telah beliau lakukan untuk umat ini, mengemban risalah kenabian, satu risalah, satu pesan Allah Subhanahu wa taala yang akan mengantarkan manusia ke kampung halamannya yang sejati, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita ahli surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Umat al-Islam, jamaah sidang Jumat rahimani Allah wa iyyakum. Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu wa ardah, suatu ketika beliau pernah digenggam tangannya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Umar bin Khattab digenggam tangan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Umar mengatakan satu perkataan yang sangat terkenal. Beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai." Ya Rasulullah, engkau adalah seseorang yang sangat aku cintai lebih dari apapun. Illa min nafsi, kata Umar, kecuali dari diriku. Tidaklah diriku lebih aku cintai daripada mencintaku kepadamu. Maka kata baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la ya Umar, tidak. Cintailah diriku lebih dari cintamu kepada dirimu sendiri. Maka Umar bin Khattab, Amirul Mukminin, seorang yang saleh, seorang yang sangat mulia, seorang yang sangat mulia dari kalangan para sahabat, kedua setelah Abu Bakar, tidak ada penolakan sedikit pun. Kalau begitu ya Rasulullah, saat ini cintaku kepadamu lebih dari cintaku kepada diriku. Maka kata Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-ana ya Umar, al-an, saat ini juga engkau telah menunjukkan cintamu kepadaku dengan cinta yang hakiki. Umat al-Islam, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah keimanan. Cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pemanis kehidupan. Tanpa cinta kepada sang baginda, kita tidak akan berjuang untuk agama ini. Tanpa cinta kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita tidak akan beribadah dengan maksimal. Tanpa cinta
kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perjuangan yang kita lakukan untuk agama ini sangat-sangat hampa. Itulah yang dahulu dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ketika perang Uhud, tersiar kabar bahwasannya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah wafat, telah ditebas oleh pedang orang-orang kafir Quraisy. Maka para sahabat mereka terbagi kepada 3 golongan. Ada golongan yang terus berperang, namun ada golongan yang mereka lemah, golongan yang akhirnya lemas mendengar kabar bahwasannya sang baginda telah wafat. Mereka mengatakan, untuk apa kita berperang, sedang kita berperang untuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biarkan kami mati di sini dan kami tidak akan melakukan perlawanan lagi. Sehingga ada sebagian sahabat mengatakan, wahai umat Islam, kita berperang untuk Allah Subhanahu wa taala. Bangkitlah, teruskanlah perjuangan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ingin kami garis bawahi di sini adalah betapa para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, mereka rela mengorbankan apapun, mengorbankan harta mereka, mengorbankan jiwa mereka, mengorbankan apapun yang mereka miliki demi membela Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan apa yang telah dibawa dari ajaran Allah Subhanahu wa taala. Mereka melindungi hak-hak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka melindungi apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang yang menjaga manusia terbaik yang pernah hidup di alam semesta ini. Maka wajarlah ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum." Wahai Muhammad, katakanlah kepada umatmu, jika kalian, wahai umatku, mencintai Allah, in kuntum tuhibbunallah, kata baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai umatku, jika kalian mencintai Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Ikutilah apa yang telah aku ajarkan kepada kalian, apa yang telah aku sampaikan kepada para sahabatku, apa yang telah aku sampaikan, apa yang telah aku berikan, apa yang telah aku lakukan. Ikutilah apa yang akan Allah berikan. Yuhibbukumullah, Allah akan berikan cintanya kepada kalian. Tidak cukup Allah Subhanahu wa taala memberikan cinta kepada orang yang telah mengikuti baginda, namun Allah Subhanahu wa taala juga menambahkan wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ampunannya kepada kalian semua. Umatul Islam, ketika hadiah dari mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iqtida, berusaha untuk mencintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berusaha untuk menjadikan pedoman dalam hidup ini, menjadikan qudwah dari hidup ini adalah sosok yang sangat mulia, Muhammad bin Abdullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala akan datangkan cintanya kepada makhluk tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala akan datangkan ampunannya kepada makhluk tersebut. Sehingga ketika makhluk tersebut telah mendapatkan cinta Allah, mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, dia akan hidup dengan penuh kebahagiaan. Dia akan hidup dengan penuh ketentraman. Manusia tersebut akan hidup dengan penuh kekuatan iman, kekuatan hati untuk menjalani sisa hidup yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Hidup tanpa cinta kepada Allah, tanpa cinta kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hidup yang hambar. Hidup tanpa cinta kepada Zat yang Maha menciptakan
adalah hidup dalam kebingungan. Itulah yang terjadi dengan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka tidak tahu apa yang seharusnya mereka cari dari kehidupan ini, apa yang seharusnya mereka lakukan dari kehidupan ini, sehingga mereka orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya mencari hal apapun untuk bisa memuaskan hati mereka, untuk bisa menenangkan hati mereka, untuk bisa menenteramkan jiwa mereka, mencari dan tak ada puasnya. Mereka mencari dunia, sebab dunia tidak akan bisa memuaskan hati. Yang akan memuaskan hati manusia, yang akan menenangkan hati manusia adalah hidayah Allah Subhanahu wa taala. Adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala telah memberikan ketenangan kepada jiwa seseorang, ketika Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kedamaian pada hati seseorang, maka tak ada apapun yang mampu untuk membeli kedamaian tersebut. Tak ada apapun, semahal apapun manusia mencari kedamaian itu. Ketika Allah tidak berikan kepadanya, maka dia tidak akan pernah mendapatkannya. Itulah hakikat dunia. Maka carilah cinta Allah dan Rasul-Nya. Carilah ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Karena di sanalah terdapat cinta yang hakiki, terdapat kedamaian yang hakiki, terdapat ketentraman yang abadi. Itulah hubbullah wa hubbu rasulih sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Shalawatu rabbi wa salamuhu alaihi. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Umat al-Islam, apa yang bisa diraih oleh manusia ketika dia mencintai Allah dan Rasul-Nya? Ketika manusia berusaha untuk mencintai Allah dan Rasul-Nya, maka tentu kita berharap Allah Subhanahu wa ta'ala juga mencintai kita. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala telah mencintai kita, maka Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan membimbing hidup ini. Itulah yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, dalam hadis qudsi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza ahbabtuhu," kata Allah Subhanahu wa taala, jikalau aku telah mencintai seorang hamba, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih. Aku akan menjadi telinganya yang dengan telinga itu dia mendengar. Wa basarahu alladhi yubsiru bih, dan aku akan menjadi pandangannya yang dengan pandangan itu dia melihat. Wa yadahu allati yabtishu biha, dan aku, kata Allah, akan menjadi tangan hamba tersebut yang dengan tangannya dia melakukan sesuatu, yang dengan tangannya dia membuat satu keputusan. Wa rijlahu allati yamshi biha, yang dengan kakinya itu dia melangkah, aku akan menjadi kaki orang tersebut. Aku akan mengarahkan kaki manusia tersebut agar tidak terjatuh kepada lubang-lubang kemaksiatan. Wala in sa'alani la u'tiyannah, jikalau hamba tersebut meminta kepadaku maka pasti akan aku berikan. Wala in ista'adzani la u'idzannah, dan jikalau hamba tersebut meminta perlindunganku maka aku akan melindungi hamba tersebut dengan perlindungan yang tak ada satu makhluk pun mampu menembus perlindunganku, kata Allah Subhanahu wa taala.
Maka lihatlah dalam hidup ini, apakah pandangan kita telah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah pendengaran kita telah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah lisan kita telah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah kedua tangan ini telah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah kedua kaki ini telah Allah jaga? Kalau ternyata mayoritas hidup ini kita masih banyak melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu pertanda kalau Allah belum mencintai kita. Kenapa Allah Subhanahu wa taala belum mencintai kita? Sebab cinta kita kepada Allah itu dusta. Cinta kita kepada Allah penuh dengan kebohongan, penuh dengan kedustaan. Itu hanya perkataan yang diucapkan dan tak pernah dibuktikan. Umat al-Islam, cinta butuh pembuktian. Kasih sayang butuh pembuktian. Maka buktikanlah kalau kita cinta Allah dan Rasul. Belajarlah, beribadahlah. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan cintanya kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Insyirah. Allah mengatakan, "Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab." Fa idza faraghta fansab, jikalau engkau telah kosong, memiliki waktu luang, fansab, maka beramallah dengan amalan-amalan yang lain. Jangan putuskan amal solehmu, teruslah beramal soleh. Jikalau engkau telah selesai dari satu amal soleh, fansab, lakukan amalan-amalan yang lain. Wa ila rabbika farghab, dan amalan tersebut hanya dilakukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Sebab seorang yang cerdas, seorang muslim yang cerdas, ialah mereka yang mampu untuk meninggalkan hal-hal yang sia-sia dalam hidupnya. Maka lihatlah kita dalam hidup ini, evaluasi harian harus kita lakukan. Jikalau malam telah datang, jikalau mata ini akan terlelap, ingatlah, semenjak mata kita ini terbuka, apakah kebaikan telah kita lakukan atau belum? Ataukah kebaikan itu lebih sedikit dari keburukan? Maka jikalau kebaikan itu lebih sedikit, beristighfarlah, bertaubatlah. Maka jikalau kita dapati hari ini kebaikan lebih banyak, pujilah Allah Subhanahu wa taala. Katakan alhamdulillah, semoga engkau berikan keistiqomahan di esok hari ya Allah. Dan jikalau hari ini kebaikan lebih sedikit dari keburukan kita, beristighfarlah, bertaubatlah. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita kekuatan untuk melakukan amal saleh di esok hari. Umat al-Islam, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama yang indah dan sifat-sifat yang mulia agar Allah Subhanahu wa taala berikan kita istiqamah dalam hidup ini. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbik. Allahumma la taj'al fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah wala hamman illa farajtah wala daynan illa qadaitah wala maridan illa shafaitah. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalam.